Hai, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Jas Nadine. Kali ini Jas Nadine akan membahas konten yang bermanfaat lagi. Dan untuk konten-konten sebelumnya bisa dicek di channel ini. Kemudian sebelum saya mulai, mohon bantuan untuk subscribe dan share agar informasi ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan juga sebagai bentuk dukungan agar konten ini bisa semakin berkembang dan maju. Jadi langsung saja kita akan membahas tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, untuk aksesnya biasanya saya mengakses untuk setiap bantuan itu di Kemsos, dan juga untuk BLT bisa diakses di kemendesa.go.id karena BLT itu adalah salah satu program dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nah, di sini ada pemberitaan dari Kementerian Desa bahwa untuk BLT diperpanjang. Informasi dari website ini mengatakan bahwa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan telah mengeluarkan peraturan Menteri Desa terkait perpanjangan bantuan langsung tunai BLT dana desa untuk 3 bulan berikutnya. Penyaluran BLT dana desa tahap kedua nantinya akan dimulai pada bulan Juli, Agustus, September. Kemudian dari berita lain, saya juga mendapatkan informasi bahwa informasi yang saya dapatkan di sini menjelaskan bahwa periode bantuan langsung tunai akan diperpanjang sesuai keputusan Presiden. BLT dana desa semula 3 bulan, yakni April, Mei, Juni, ditambah 3 bulan selanjutnya, yakni Juli, Agustus, September. Perpanjangan BLT ini menggunakan anggaran dana desa yang tersisa, tetapi besaran nilainya tidak sama dengan BLT tahap pertama. Sudah diputuskan oleh Presiden, ini diperpanjang menjadi 3 bulan kedua. Jadi total seluruhnya ada 6 bulan. Jika pada periode 3 bulan pertama penerima bantuan menerima dana sebesar 600.000 per bulan, maka di 3 bulan kedua dana yang diterima yakni sebesar 300.000 per bulan, kata dia dalam telekonferensi Selasa 2 Juni 2020. Kemudian untuk informasi selanjutnya tentang syarat untuk mendapatkan. Jadi di sini dijelaskan bahwa syarat penerima bantuan adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima program Keluarga Harapan atau PKH, tidak memperoleh kartu sembako dan kartu prakerja. Dan penerima BLT ini didasarkan dari data terpadu kesejahteraan sosial. Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT. Dan ini adalah syarat lengkap mendapat BLT 600.000 dari pemerintah untuk yang periode pertama, dan kedua ini juga masih bisa berlaku memakai syarat ini. Yang pertama, calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT RW dan berada di desa. Yang kedua, penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.
Yang ketiga, calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari dana desa tidak menerima program Keluarga Harapan PKH, kartu sembako, paket sembako, bantuan pangan non-tunai, hingga kartu prakerja. Jika calon penerima memenuhi syarat tetapi tidak memiliki nomor induk kependudukan dan kartu penduduk, tetap bisa mendapatkan bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya. Jika penerima sudah terdaftar dan valid, maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non-tunai. Non-tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima, dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara, atau diambil langsung di kantor pos terdekat. Jika semua syarat terpenuhi namun belum terdaftar sebagai penerima oleh aparat desa atau kelurahan, maka masyarakat terdampak COVID-19 bisa mendaftarkan diri ke pemerintah desa secara langsung, dan BLT ditransfer ke rekening bank. Bantuan tunai BST akan disalurkan melalui Kementerian Sosial, Pos Indonesia, dan Himpunan Bank Milik Negara, yakni BRI, Mandiri, BTN, dan BNI. Ada beberapa kendala BLT yang sudah mendapat klarifikasi oleh Kementerian Desa. Yang pertama, apa saja kriteria penerima BLT? Di sini dijawab, pendataan real calon penerima BLT di tingkat RT wajib dan tetap dilakukan oleh relawan desa tanpa harus menunggu perubahan peraturan bupati dan data bahas bersama terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bagaimana proses pendataannya? Apakah menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial yang sudah ada ataukah di data ulang? Di sini dijelaskan bahwa pendataan calon penerima BLT tidak mengacu pada 14 kriteria kemiskinan. Data DTKS hanyalah rujukan untuk sinkronisasi antara yang sudah terdata di DTKS dengan real pendataan oleh relawan. Kemudian yang ketiga, apakah pendataan mengacu kepada 14 kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik? Di sini dijelaskan warga yang berhak didata dan menerima BLT mengacu pada 3 kriteria utama, yaitu kehilangan pekerjaan atau pendapatan akibat dampak COVID-19, belum terdata sebagai penerima JPS PKH, BPNT atau bansos lainnya, dan KK yang anggotanya sedang mengalami penyakit kronis. Kemudian yang keempat, bagaimana dengan keluarga yang tidak memiliki rekening bank jika penyalurannya melalui rekening bank? Di sini dijelaskan bahwa jika terjadi keadaan luar biasa dan kesulitan membuka rekening bank, maka bisa langsung pembayaran tunai dengan pengawasan oleh para pihak. Kemudian yang kelima, kemana kami mengadu jika terdapat masalah terkait pendataan dan penyaluran BLT? Di sini dijawab, setelah terdata dan memastikan tidak tumpang tindih dengan DTKS, maka kepala desa menetapkan daftar penerima BLT dana desa, lalu selanjutnya mengajukan pengesahan ke bupati atau camat sesuai penugasan bupati. Kemudian yang keenam, bagaimana dengan beberapa kepala keluarga yang tinggal dalam satu rumah tetapi belum memiliki kakak sendiri? Di sini dijelaskan bahwa
Jika dalam pendataan ada kakak yang tidak memiliki NIK, KTP atau KK tetap didata sepanjang memenuhi kriteria selanjutnya, dibahas di forum musyawarah desa khusus dan kepala desa mengeluarkan surat keterangan penduduk sementara. Kemudian yang ketujuh, apakah desa bisa melakukan pemotongan besaran BLT dengan maksud agar bisa dibagi rata kepada warga lain yang sudah terdata dan memenuhi kriteria, namun anggaran BLT tidak cukup. Di sini dijelaskan, kepala desa tidak diperkenankan mendata seluruh warga dan membagi rata BLT. Sebab jika terjadi penyimpangan dalam data dan pembagian, maka dana desa tahap 3 dan dana desa tahun 2021 akan dipotong sebesar 50%. Kemudian ada penjelasan lain bagi warga masyarakat yang pernah menerima bantuan perumahan layak huni ternak dari anggur merah yang sifatnya produktif, modal usaha, tetap didata untuk mendapatkan BLT karena saat ini usaha mereka tidak bisa maksimal karena terdampak COVID-19 dan kepala keluarga yang sedang mendapatkan penghasilan tetap dari gaji oleh negara atau daerah, PNS, aparatur desa tidak mendapatkan dana desa. Nah, ini adalah penjelasan mengenai BLT, semoga jelas dan menjadi pemahaman baru untuk penonton. Jangan lupa subscribe dan share agar informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.